pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam. salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu dan berkah dalam. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung dan berkenan untuk mengikuti kegiatan ini. Sebelum nanti saya serahkan kepada narasumber kita, Bapak Fransai, sedikit saya sampaikan bahwa Atrium itu nama yang saya inspirasinya dari tadi kalau disinggung sedikit arsitektur ya, Atrium itu kalau saya cek katanya ruang terbuka ya, tempat pertemuan orang-orang. Nah, saya berpikir Atrium Space ini jadi tempat pertemunya anak-anak bangsa untuk setidaknya ya boleh berpikir mencari solusi, insya Allahnya begitu ya. Jadi kerinduan saya begini, terlalu banyak kelompok nyinyir. Jadi daripada energi kita untuk yang negatif begitu ya, bukan berarti tidak boleh dengan oposisi, tetapi mari kita duduk bersama ya, ngobrol bareng, saling mempertajam gitu ya. Lalu yang berikutnya sebenarnya saya berharap kedepannya adalah bagaimana masalah kebangsaan ini bisa mencapai atau reach out ke generasi muda. Jadi soal-soal kebangsaan itu jangan jadi hal yang eksklusif, jangan jadi hal yang orang perlu kelompok tersendiri untuk belajar kebangsaan gitu ya. Terlalu banyak anak muda mungkin apatis, setidaknya mulai bisa memikirkan bangsa ini atau peduli. Jadi saya coba menghubungi beberapa rekan dan silahkan jika nanti ada yang Bapak Ibu mau kasih masukan ke saya atau kerjasama kolaborasi, saya sedang ingin ke depannya ini, tahun-tahun depan ini bisa mungkin lewat IG Live atau lewat apa yang bisa menyentuh kepada milenial begitu. Itu harapannya. Jadi jadi malam hari ini episode yang kedua ya. Episode yang pertama itu berkaitan dengan UMKM. Jadi rekaman-rekaman ini akan ditayangkan juga tersimpan di YouTube di channel saya Albert Hananto 1 minggu kemudian. Tapi kalau untuk yang sekarang ini live-nya di Facebook begitu. Nah, nanti Bapak Ibu waktunya kita mungkin 1 jam sampai 1,5 jam supaya harapan saya ada tidak terlalu panjang begitu ya. Kalaupun sampai nanti panjang ya mungkin saya potong-potong nantinya di YouTube. Dan silahkan Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan boleh di kolom chat, nanti juga ada sesi untuk tanya jawab. Dan malam hari ini kita bersama-sama kita kedatangan Bapak Dr. Fransai. Saya bersyukur sekali beliau bersedia berkenan untuk meluangkan waktu dan berbagi ilmu dan pengalaman bagi kita semua. Dan mungkin setelah di flyer ya yang saya sudah sebutkan sebagai anggota Dewan Pakar ya Asosiasi Badan Perguruan Tinggi Swasta dan juga ketua yayasan daripada Swiss German University. Selebihnya mungkin Pak Fransai bisa memperkenalkan diri dan sekaligus mungkin langsung aja pertanyaan pertama saya ya. Hari ini kita formatnya tanya jawab begitu ya Pak. Jadi lebih ke talk show begitu, lebih ngobrol-ngobrol santai. Kira-kira apa yang dilihat gitu ya Pak, situasi pendidikan sekarang ini dalam pengamatan Pak Fransai seperti apa? Ada kegelisahan yang seperti apa begitu Pak Frans? Ya, dimulai dari perkenalan dulu begitu Pak. Mari waktu dan tempatnya dipersilahkan Pak. Ya, terima kasih. Saya senang malam ini bisa hadir di sini dan saya lihat di layar beberapa teman kenalan Pak Satyo Fatwan juga ya dari Lions Club, Ibu Jane ya, macam-macam. Jadi saya tidak sebut satu-satu lagi, minta maaf karena waktunya ya. Nah, tema hari ini malam ini adalah SDM. Saya memulai dari situ untuk menggugah teman-teman semua. Pertanyaan saya, tolong dipikirkan. Indonesia adalah salah satu negara
dengan kekayaan alam, kalau tidak salah nomor 2 di dunia. Dengan jumlah manusia yang begitu banyak, 200 juta lebih. Tetapi kenapa sampai sekarang kemajuan kita masih ya di tengah-tengah begitu? Saya ingat beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan seorang pengusaha dan insinyur dan ahli bioenergi dari luar. Dia satu yang mengganggu saya terus terang aja. Dan saya harap ini saya sampaikan kepada teman-teman semua. Dia bilang, negara kamu besar, kaya alamnya, manusianya tidak bodoh, dia bilang. Tetapi kenapa satu pun tidak ada produk ex Indonesia yang mendunia, kecuali Indomie ya. Saya susah jawab. Karena dia bilang apa? Kalian suka berpikir seperti orang mengail di kolam sendiri. Tidak berani ke laut. Tidak ada perusahaan kalian yang besar yang terkenal di luar. Tidak ada, dia bilang. Jiwa kalian itu adalah senang di dalam diri sendiri, tidak mau cari susah di tempat lain, karena itu susah kalian berkembang. Kalian hanya menjadi konsumen, bukan yang memproduksi dengan nilai tambah yang jauh lebih banyak, sehingga bisa diekspor ke tempat lain. Yang kita ekspor sampai sekarang kan hanya praktis hanya kekayaan alam kan. Ya, atas dasar itu dia katakan kepada saya bulan Januari lalu sebelum mulai COVID ya. Saya berpikir terus dan memang sudah lama saya pelajari mengenai hal ini. Jadi saya lemparkan kepada teman-teman, kita lihat negara-negara yang alamnya miskin, baik di Asia maupun di Eropa, alamnya miskin. Tetapi hari ini mereka menjadi negara-negara yang sangat makmur. Contoh Eropa Utara, Skandinavia, ya, Swiss. Ya kebetulan saya agak kenal karena pernah sekolah di sana. Swiss salah satu negara paling makmur di dunia, padahal cuma ada danau, gunung, es dan ya salju aja, batu. Tapi mereka demikian makmurnya sekarang. Jepang, kembali lagi kan, Korea Selatan. Tahun 70-an saya pertama kali ke Korea, mereka lebih miskin daripada kita. Terus tahun 76. Tidak boleh bawa kopi masuk ke Korea waktu itu, nggak boleh bawa kopi karena kopi dianggap minuman yang ya mahal. Hari ini lain sama sekali kan? Kenapa? SDM mereka tingkatkan habis-habisan. Nah, untuk membangun sebuah negara, habis itu saya diam dulu, yaitu untuk membangun sebuah negara, udah berkali-kali saya sampaikan dalam diskusi. Sebuah negara itu memerlukan modal apa? Pertama, SDM. SDM yang bagus, berkualitas. Kedua, infrastruktur yang baik. Ketiga, ketersediaan energi yang cukup. Keempat, kepastian hukum. Silakan pikirkan sendiri. Apakah kita kuat di 4 katakanlah pilar? SDM yang berkualitas tinggi. Di Asia Tenggara kita nomor 6. Nomor 6 di Asia Tenggara. Di dunia 100 lebih. Infrastruktur, saya bersyukur sekarang lagi digenjot habis-habisan. Puluhan tahun merdeka, baru berapa tahun terakhir, jalan kereta apinya tambah panjang. Dulu menyusut sebenarnya. Ada jalan tembus kemana-mana, sangat bagus. Energi yang tersedia cukup, sampai berapa tahun yang lalu masih suka blackout, biar giliran dan sebagainya. Kepastian hukum itu yang masih harus digenjot. Coba perhatikan tiap negara yang maju. Coba perhatikan SDM mereka, infrastruktur mereka, energi mereka, kepastian hukum.
Nah, kalau kita hari ini bicarakan satu saja, SDM yang berkualitas bagus. SDM yang berkualitas bagus itu dari mana? Tidak akan datang dengan sendirinya tanpa pendidikan yang terarah. Kita mempunyai sekitar 4.600-an perguruan tinggi. Ya, saya kebetulan di dalam bidang ini. 2/3 dari jumlah itu kualitasnya masih perlu ditingkatkan benar. Kedua, kualitas dari suatu negara adalah research-nya juga. Dosen-dosen kita itu sepertiga lebih malas mengadakan research. Malah ada joke yang mengatakan, kalau di Amerika susah mengajak seorang dosen itu untuk keluar dari laboratorium karena terus-menerus mau research. Di Indonesia susah mengajak dia lama-lama di laboratorium. Dia ingin pergi mungkin mau makan gudeg atau apa, saya nggak tahu. Ini pengamatan dari pihak luar yang menilai Indonesia. Jadi kita boleh senang, tidak senang mendengar hal demikian, supaya kita berani mengambil langkah-langkah untuk perbaikan. Sebelum saya berhenti, ada satu hal yang saya tidak pernah lupakan. Pada permulaan tahun 90-an, saya pernah bertemu dengan seorang ahli pendidikan dari Jerman. Waktu itu ada resepsi di Kedutaan Besar Jerman. Saya hadir juga. Waktu itu saya belum punya minat dalam pendidikan, tapi ketemu dia cerita sama saya, dan sampai sekarang saya tidak lupa. Dia cerita ada yang mengadakan penelitian dan sebagainya. Sayang saya nggak ingat namanya, karena dia waktu itu saya seperti katakan saya tidak ada minat dalam pendidikan. Ya. Cuma dia bilang satu hal, kalian ini adalah negara yang paling berani di dunia. Nah, tolong dicatat ini baik-baik, mohon teruskan, saya harap bisa diteruskan ke Pak Jokowi. Yaitu, tidak ada negara di dunia yang seberani kalian, dia bilang. Saya bilang, kenapa? Negara lain melakukan eksperimen dengan 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang. Kalian mengadakan eksperimen dengan generasi, dia bilang. Loh, saya tanya, kenapa? Generasi, tidak ada yang lebih berani daripada Indonesia. Saya tanya, kenapa? Dengan sistem pendidikan yang kalian miliki sekarang, kalian tidak pernah akan memiliki SDM yang berkualitas. Dia ngomong gitu. Saya nggak bisa bantah karena saya nggak ngerti waktu itu ya. Belum ada data-data, belum ada perhatian. Jadi saya cuma terima, tapi itu saya ingat benar. Jadi ini masalah yang kita hadapi. Nah, sekarang kan kita tahu ada pergantian kabinet, ada menteri baru. Saya percaya menteri baru ini semangat mudanya hebat. Saya sih salut kepada beliau. Saya nggak kenal. Ya. Saya yakin tujuannya akan baik untuk membangun negara ini. Dan sudah dibicarakan mengenai perubahan kurikulum dan akan mengadopsi sistem belajar Merdeka Belajar namanya. Keren kan? Merdeka. Ide yang baik. Saya yakin baik. Tetapi saya harus ingatkan supaya hati-hati dalam menerapkan suatu sistem yang diambil dari luar, apakah cocok diterapkan dalam suatu masyarakat seperti kita ini? Belum tentu. Ya, kita bisa lihat banyak contoh kok. Saya di sini tidak bicarakan politik, tetapi kenyataan kita banyak bisa berikan contoh.
Suatu yang baik di tempat lain belum tentu baik di sini. Mungkin harus jangan dari ekstrem kiri ke ekstrem kanan. Kalau dulu terlalu ditekan, umpamanya, ya enggak, katanya murid-murid tertekan, tidak happy. Sekarang katanya mau dibikin happy, belajarnya harus happy. Nanti muridnya bilang, oke, kalau happy, gue nggak usah belajar, gue lebih happy. Ini bagaimana? Nah ini jangan lupa, ini orang kita tuh suka ekstrim. Dulu terlalu kiri, dia ke kanan. Dulu terlalu kanan, dia ke kiri. Dalam segala hal. Lebih baik kita lebih hati-hati. Step by step, longgarkan, lama-lama terbiasa. Jadi ini harus diperhatikan, jangan senang, udah merdeka belajar. Nanti orang tambahkan antara merdeka belajar, di tengah ada satu kata, bagaimana? Merdeka tidak belajar. Merdeka juga kan ada kan? Dua katanya ada. Dia cuma tambah satu kata kok dia bilang. Merdeka tidak belajar. Sama saja kan? Jadi ini yang harus diperhatikan. Memang saya tahu cukup pusing, karena untuk itu diperlukan, saya sudah baca cukup banyak juga, saya harus akui, sebelum ini saya pikir cuma kelemahan kita cuma karena anak-anak didorong untuk mencapai ranking, mencapai gelar, mencapai ijazah. Ternyata setelah saya selidiki lebih jauh, lebih parah lagi. Kualitas guru-guru juga sangat payah. Bagaimana bisa diharapkan guru-guru bisa memberikan perhatian yang banyak kalau kehidupan mereka belum terjamin dengan baik? Banyak yang kita pernah, saya yakin masing-masing pernah dengar atau baca bahwa ada guru yang sore-sore jadi sopir taksi dan sebagainya ya, dan sebagainya. Menyedihkan. Belum lagi di daerah. Sekitar 10 hari yang lalu kebetulan saya nonton TV, ini kebetulan aja. Seorang ibu-ibu, dia guru honorer atau apa namanya itu ya, SD di NTT. Dia mengajar sambil gendong anaknya. What do you expect? Sambil gendong anaknya. Gajinya 100.000 per bulan. Sudah 8 tahun. Wartawannya tanya dia, "Ibu kenapa mau teruskan?" "Saya mau didik anak-anak." Jadi sebenarnya jiwanya ada. Cuma kalau dilihat oleh pihak lain kan aneh kan, guru gendong anak mengajar, bagaimana dia bisa konsentrasikan. Untung waktu itu anaknya lagi tidur. Nah, teman-teman semua, saya berikan contoh yang lain. Pada permulaan tahun 2000-an, saya pernah diundang bersama satu rombongan dari Indonesia ke Taiwan. Diterima di DPR mereka, akhirnya juga diterima oleh wakil presiden mereka. Satu hal yang saya tidak pernah lupa adalah, dia bilang, di Taiwan, gaji pegawai negeri yang paling tinggi adalah guru. Kita terbalik kan? Kenapa? Pemerintah Taiwan menganggap guru tidak boleh mempunyai masalah untuk hidup, tetapi harus sepenuhnya mencurahkan perhatiannya mengajar murid-murid. Kita lihat hari ini Taiwan merupakan salah satu learning center yang bagus kan. Dan mereka punya kemajuan, ya kita lihatlah. Tahun 70-an saya ke sana, saya merasa kaya banget ya, karena Taiwan itu masih sangat terbelakang, sangat 70-an. Semuanya murah. Hari ini ke Taiwan minta ampun. Mahal. Paling dikit mereka punya Acer, paling dikit mereka punya Asus kan, paling dikit lah itulah kita kenal kan. Kita tadinya saya udah senang, saya lihat ada HP mereknya Oppo, saya pikir bikinan kita. Ternyata bukan. Nah ini gurauan sedikit, tetapi sebenarnya harus menjadi cambuk bagi kita untuk berpikir.
Kita harus belajar mendidik murid-murid, belajar berpikir secara holistik. Bukan hanya begitu, hanya sekotak. Akhirnya ada banyak contoh kok. Ada pertanyaan disampaikan, murid-murid itu nggak bisa jawab. Antara 5 pertanyaan, mana yang ada angka-angka, mana yang paling kecil. Dia nggak bisa jawab. Nggak bisa. Ini kan menyedihkan. Ini fakta yang kita harus hadapi. Sekali lagi saya katakan, saya tetap percaya bahwa bangsa kita ini tidak kalah pintar dibandingkan dengan negara manapun, dengan bangsa apapun. Cuma kondisinya. Nah, coba perhatikan ini. Dari segi matematika, 42% tidak dapat memecahkan soal matematik yang paling mudah juga. 75% tidak dapat mencapai level 2 kemampuan menafsirkan dalam grafik. Dikasih grafik, 75% tidak sanggup menafsirkannya. Hanya 0,3% mencapai level 5. Anak-anak di Shanghai 55%. Kita lihat sains. 25% tidak mencapai level terendah sekalipun. 42% masih berada di level 1. 66% tidak mampu membuat kesimpulan penelitian sederhana. Dan prestasi anak Indonesia lebih menurun, sudah menurun sejak akhir 70-an sebenarnya. Lebih menurun lagi sejak 2009. Ini hasil dari penelitian mereka. Jadi bukan angka-angka dari saya harus ambil dari data-data yang ada. Jadi kalau kita lihat begitu, jangan heran kalau sekarang saya perhatikan Pak Jokowi itu benar-benar terus-menerus mendorong supaya ditingkatkan kemampuan SDM kita, yaitu mulai dengan pembentukan karakter. Jadi dalam pendidikan itu harus ada pendidikan yang membangun karakter, yang selama ini diabaikan. Selama ini 80% waktu anak-anak didik itu dipakai untuk hanya menghafal. Hanya 20% untuk pembangunan karakter. Sangat sedikit. Di negara-negara lain tuh Jepang terbalik sama sekali umpamanya. Nah, apa itu karakter? Nah, kan ada 6 pilar karakter yang saya harap kita semua bisa selalu taruh sadar. Coba tolong tunjukkan pilar karakter itu. Dari situ kita bisa menilai sendiri apa yang terjadi dengan masyarakat kita. Pertama, selalu dapat dipercaya. Kalau kita berikan tugas, diberikan sesuatu, dapat dipercaya bahwa dia akan laksanakan dengan baik. Pertanyaan saya, apakah demikian halnya? Kedua, sikap menghormati. Ini harus ditanamkan. Kita harus menghormati hak orang lain, dan kita juga minta dihormati hak kita. Yang terjadi dalam masyarakat sekarang adalah minta dihormati, tapi dia tidak usah hormati orang lain. Ini fakta. Ketiga, bertanggung jawab. Kalau diberi tugas, laksanakanlah dengan baik. Jangan bilang, waktu itu kan dia ganggu saya. Nah, itu kan bukan bertanggung jawab. Adil. Harus berani adil. Berlaku adil. Saya rasa tidak perlu kita bicarakan lebih jauh. Harus bersikap adil. Adil terhadap diri, adil terhadap orang lain. 5. Peduli. Peduli ini kan bisa kita jabarkan cukup panjang ya. Peduli pada kepentingan bersama. Dalam masa COVID-19 ini, pandemi ini, perhatikanlah,
mereka-mereka yang sudah tahu ada aturan harus pakai masker, tapi dengan sengaja kerumunan dan sebagainya, itu kan tidak peduli pada kepentingan bersama. Itu contoh aja. 6, kewarganegaraan. Maksudnya adalah tiap orang, tiap di antara kita harus punya tanggung jawab untuk ikut membangun negara, ikut membangun kebersamaan. Kita tidak. Jadi saya sama sekali bukan bermaksud menjelekkan kita sendiri, tapi justru mengajak teman-teman untuk menilai di manakah kita masih perlu meningkatkan. Ibaratnya kalau seorang dokter tidak mau beritahukan kepada pasiennya penyakitnya apa, pasiennya pikir saya baik-baik aja, tiba-tiba kelelep. Itu kan nggak baik. Tapi kalau sudah diberitahukan dan dia tidak mau ambil tindakan, itu urusan lain. Jadi kembali lagi, ini yang terkenal, the 6 pillars of character, 6 pilar karakter. Selalu harus taruh di otak, apakah kita sudah bersikap seperti ini. Dapat dipercaya, mau menghormati orang lain, bertanggung jawab. Teman-teman semua yang sudah agak berumur sedikit aja, perhatikanlah kalau kita ke mall, ke hotel, mau naik lift, perhatikan nggak? Apakah kalau kita mau masuk tuh anak-anak yang kecil, yang muda-muda tuh perhatikan kita nggak? Enggak, nyerobot aja masuk. Urusannya kecil kan? Nggak ada. Karena dia tidak merasa bertanggung jawab, tidak ada rasa salah untuk tidak menghormati orang lain. Ini makin lama makin payah. Saya mendengar dari salah satu dosen kami, beliau ini seorang yang sangat-sangat terpelajar, pernah menjadi pegawai negeri eselon 1, jadi jabatannya tinggi sekali. Udah dosen di tempat kami 9 tahun. Berapa bulan lalu dia, sebelum COVID ya, dia ngadu kepada saya. Dia bilang, Pak Frans, makin lama makin susah ya anak-anak kita. Makin tidak mempunyai sopan santun, tidak punya etika. Otak boleh pintar, ilmu boleh tinggi, tetapi kemanusiaannya makin hilang. Nah, ini kalau tidak diperhatikan dalam pendidikan, maka kita akan menghasilkan, minta maaf istilahnya, robot-robot pintar. Feelingnya, empatinya tidak dikembangkan. Jadi ini yang saya mau sampaikan dulu, karena apa? Mengubah sistem pendidikan itu merupakan suatu bidang tersendiri yang panjang banget. Saya tahu tuh panjang banget. Tetapi inilah masalah bangsa kita. Kita punya alam demikian kaya. Izinkan saya sebelum nanti tanya jawab, sampaikan satu hal. Tahun 64, waktu itu saya sudah kuliah di Swiss ya. Bulan September, Bung Karno bersama rombongan naik pesawat charter. Saya ingat benar beliau. Pergi ke Wina untuk berobat karena Bung Karno kan ada masalah ginjal ya. Itu kita tahu semua. Sehingga di Jenewa. Dan saya termasuk salah satu dari 5 mahasiswa yang diminta untuk membantu rombongan. Nah, ini yang juga saya merasa sedih juga, yang nanti saya mau sampaikan kepada Anda semua. Suatu hari saya diminta untuk membantu 2 bapak-bapak yang akan memisahkan diri dari rombongan dan mau terbang ke Paris dari Bandara Jenewa, namanya Quatre. Saya sewa taksi, duduk di depan, anak muda kan, umur 20-an, ya, 2 bapak-bapak. Tiba-tiba dalam perjalanan mereka bilang sama saya ditanya saya sekolah apa dan saya kuliah apa dan sebagainya. Tapi yang satu hal mereka sampaikan kepada saya, adik, kalian yang harus membangun kembali negara kita. Tahun 64 tuh, ingat, 64. Generasi kami sudah bobrok.
64. Padahal tahun 64 alam kita belum dieksploitir habis-habisan kan? Dia bilang kalian yang menjadi harapan bangsa untuk bangun kembali negara kita. Tahu nggak siapa itu dua bapak-bapak? Yang satu adalah almarhum arsitek Silaban. Arsitek dari apa? Istiqlal ya. Yang satu lagi Jenderal Natakusuma. Saya tidak pernah lupa kepada beliau-beliau, karena waktu itu masih muda lah, permulaan 20-an. Kenapa? Saya terus bertanya sebagai orang muda, kenapa mereka sampaikan demikian? Sekarang, setelah hampir 60 tahun, apa yang saya bisa sampaikan kepada Anda, khususnya umpamanya, Bung Albert, kalian yang harus meneruskan perjuangan membangun bangsa dan negara ini. Setelah alam kita demikian banyak dieksploitir, ya, tetapi kenapa kita belum juga menjadi negara yang kuat dan makmur? Saya sampaikan semua data itu bukan untuk sekedar mengeritik, bukan. Nggak ada gunanya ngeritik sesuatu tanpa tujuan yang baik. Nggak ada gunanya. Tapi kalau kita tidak berani sampaikan kebenaran, kita tidak tahu mana yang kurang. Yang penting saya senang tadi Mas Albert dari semula katakan, kita berbicara untuk coba bersama-sama rundingkan apa yang kita bisa lakukan bersama sebagai kontribusi bagi pembangunan bangsa ini. Saya menganggap diri saya udah matahari terbenam kan, terbenam, tapi masih kelihatan ya, masih kelihatan ya. Tapi Anda yang masih muda, yang masih energetik dan sebagainya, jangan padam ya. Harus punya semangat lebih besar. Jangan minder kalau orang bilang negara kamu terbelakang. Tidak apa, bilang kami akan bangun. Itu yang saya katakan tahun 60-an waktu di Swiss. Diketawain, Indonesia terbelakang. Ya kami akan bangun. Sekarang saya kalau ketemu mereka, untung orangnya saya udah nggak tahu di mana. Ya, jadi ini yang saya pesankan kepada teman-teman angkatan muda habis ini, silakan lebih bagus kalau kita berdiskusi. Itulah sebagai pengantar saja ya. Silakan saya kembalikan kepada moderator, moga-moga cukup menggugah, kalau enggak silakan bertanya dan sebagainya. Mari kita berdiskusi dalam semangat kebersamaan kebangsaan ya. Silakan. Sebelum ke pertanyaan tanya jawab dan kiranya juga masih belum banyak tanggapan ya dari kolom chat. Kalau ibarat tadi Pak sempat nyinggung soal sakit gitu ya, gejala sakit gitu istilahnya, ada pasien yang namanya pendidikan ini dihadapkan kepada Pak Frances sebagai dokter begitu ya. Lalu tadi sudah disampaikan gejala-gejalanya begitu. Nah kira-kira Pak kalau menurut Pak Frans, yang dibenahi itu yang prioritas yang apa ya Pak? Kira-kira di bagian mana? Karena tadi kan sempat saya catat beberapa hal, persoalan pendidikan ini cukup kompleks begitu ya, cukup banyak begitu, dari soal penelitian, dari soal ada lagi soal sistem ya, lalu apa namanya, tadi kan pola pikir ya juga sistem, jadi ngejar ranking, walaupun sekarang juga sudah beberapa sudah dihilangkan. Ya, lalu juga pemerataan kesejahteraan guru begitu ya. Ya, kita tidak menutup mata masih kurang atau istilahnya belum di beberapa daerah belum sejahteranya guru. Namun satu sisi sudah cukup ada upaya dari pemerintah terhadap ASN misalkan begitu. Lalu juga kualitas guru, lalu dari sisi anak ya dan macam-macam gitu ya. Kira-kira juga tadi sebut yang terakhir ada karakter begitu ya. Lalu kira-kira apa yang
kalau dioperasi nih Pak, setelah digejala, oh kiranya perlu dirawat ini, begitu kan. Terus di mana duluan ini yang diobati, rawat inap, atau diamputasi gitu ya. Kalau saya sempat di forum yang lain, memang beda topik sih, soal kebinekaan dan segala macam, sampai saya suatu kali saking udah greget gitu ya, sampai saya bilang, udahlah diamputasi aja, itu istilahnya dibubarkan aja Departemen Agama, saya bilang begitu. Jadi nah itu tapi ini apa kalau pendidikan ini gimana ini? Apa yang perlu diamputasi atau dari mana apa ya? Karena terlalu banyak ini tadi ya. Kalau dana ya sudah dinaikkan terus gitu ya dari pemerintah gitu. Kalau dari sisi teknokrat dan birokrat, ya misalkan ini menterinya baru, itu kan juga digoyang banyak ini yang punya kepentingan gitu kan ya. Ya. Susah untuk dari masalah buku, dari masalah PGRI dengan wadah yang lain juga bertengkar gitu ya. Enggak, banyak persoalan gitu. Kira-kira dari mana duluan supaya ada harapan gitu Pak, supaya selesai ini nggak lemes semua kan, malah justru wah banyak sekali masalah. Jadi kalau bersyukur kalau misalkan tadi dikasih tahu lalu bangkit. Nah, tapi kalau malah justru kebalikannya, waduh lemes nih udah berat banget nih rasanya gitu kan. Jadi mungkin perlu ada paling tidak ada harapan begitu Pak. Ada hal yang masih kita bisa kerjakan gitulah. Kira-kira dari prioritasnya sisi yang mana gitu Pak. Ya, sangat bagus. Memang kita harus prioritaskan karena masalahnya boleh dikatakan terlalu banyak. Bikin bingung sebenarnya. Ada yang pegang kaki, ada yang pegang tangan, ada yang pegang kupingnya dan sebagainya. Masing-masing bilang ini penting. Tapi tadi saya sudah berikan indikasi. Yang paling harus dijaga sekarang adalah bagaimana membangun suatu sistem yang berkesinambungan. Saya tidak tahu bagaimana mau menyampaikannya kepada Pak Jokowi. Suatu yang sebagus apapun, tapi kalau tidak berkesinambungan, tidak bisa membawakan hasil yang baik. Kita lihat contoh sendiri kan, contoh pembangunan daerah sama saja kan. Tiap 5 tahun ganti, ya bagaimana? Ini ada arsitek satu, ya Aditya itu, coba kalau dia kan ngerti arsitek. Kalau sebuah gedung 30 tingkat, baru dibangun 5 bulan, ganti manajernya, dia bilang, ya pintu yang hadap ke utara, dia sekarang hadap ke barat, liftnya dipindahkan ke sini. Kapan akan mencapai tingkat 30? Pertanyaan saya. Jadi ini yang tolong kita ikut pikirkan. Kalau teman-teman yang ikut malam ini mempunyai jalur, mempunyai kemungkinan untuk menyampaikan pesan ini kepada Pak Jokowi, silakan. Kalau sudah ada jaminan perundang-undangan bahwa suatu keputusan yang jangka panjang ini tidak boleh diutak-atik demikian saja oleh menteri baru dan sebagainya, maka ada harapan lebih besar. Karena apa? Mengubah sebuah generasi tidak bisa hanya dalam 5 tahun. Tidak bisa. Durian aja berbuahnya lebih dari 5 tahun biasanya. Ya. Jadi ini pertama. Keduanya yang langsung bisa itu yang pertama. Yang kedua, tingkatkan kualitas guru termasuk dosen. Ini harus diperhatikan. Jangan sampai ada dosen yang saya nggak usah sebut nama, tapi kan bagus. Ada dosen yang pendapatannya kurang dari 5 juta sebulan. Bagaimana? Kan menyedihkan. Bagaimana dia bisa ngajar? Jadi tolong perhatikan ini. Jadi tingkatkan dulu kualitas guru dan dosen. Jangan dibebani terlalu banyak yang bukan-bukan. Sehingga perhatian mereka kurang. Dosen-dosen didorong untuk mengadakan penelitian lebih banyak supaya menghasilkan ide-ide baru yang bisa dikontribusikan bagi pembangunan negara. Kita ini banyak sekali kok.
Saya tidak mau terus menyebut universitas tempat saya. Nanti dipikir ada promosi. Bukan itu. Kita punya otak-otak yang bagus-bagus, bukan otak yang bagus-bagus. Bisa menghasilkan yang luar biasa. Tapi kalau hanya sendiri-sendiri, tidak ada kerjasama dengan industri, hasil penelitian hanya ada di laboratorium. Saya yakin benar, tiap universitas ada otak yang pintar-pintar menghasilkan sesuatu, tetapi hanya sebatas kepentingan akademis saja. Bikin disertasi lah dan sebagainya, padahal bisa ditingkatkan. Di negara-negara Eropa Barat, kenapa mereka maju begitu? Antara lain karena universitasnya itu penelitiannya bagian terbesar disponsori oleh industri. Kerjasama antara industri dengan universitas sangat-sangat erat. Sehingga mereka punya dana untuk mengatakan research ini. Umpamanya industri bilang, tolong cari tahu ini bagaimana. Dari situ mereka bisa menemukan hal-hal baru. Di Indonesia saya tahu kami sudah berapa kali berunding, dan memang saya tahu pemerintah juga mulai mendorong kerjasama dengan industri. Nah, industri-industri juga harus lebih membuka diri, cobalah bantu. Ya, kalau itu namanya CRS ya namanya ya. CRS ya. Itu tujuannya baik, tapi kalau hanya untuk karya-karya sosial begitu, saya rasa agak sayang ya. Kenapa dananya tidak dipakai untuk lebih mendorong penelitian yang terarah sehingga nanti kita bisa menghasilkan produk-produk baru yang bisa mendunia. Ini impian yang ada di otak saya. Moga-moga suatu hari menjadi kenyataan. Suatu hari produknya bukan namanya Oppo lagi ya, tapi namanya Ujang gitu lah. Kalau Ujang kan bahasa Jawa Barat. Kira-kira begitu. Jadi ini dulu ya, kembali lagi perundang-undangan. Kedua, tingkatkan kemampuan dan kesejahteraan guru. Itu perhatikan benar-benar. Tidak mungkin kita lakukan semua karena sebelum reformasi itu anggaran pendidikan kita demikian rendah, di bawah 5%, tidak bisa bikin apa-apa. Tetapi setelah dinaikkan 20%, bengong mau diapakan. Karena tidak terbiasa memakai untuk tujuan-tujuan yang lebih konstruktif mau kemana. Jadi ingat, duit saja tidak berarti bisa buat segala-galanya. Money alone is not enough. Ya. Jadi tolong perhatikan ini semua. Money perlu, tetapi bukan segalanya. Sistem yang bagus, yang baik harus dibangun. Berkesinambungan adalah kata yang saya harap bisa terus didengungkan kemana-mana. Karena banyak contoh kok tidak berkesinambungan. Ide bagus sekali, dimulai dengan bagus sekali, tapi nggak diteruskan. Nggak diteruskan. Silakan. Ya, Pak. Nah, ini menarik. Saya akan mungkin mengantar, dan kalau dibacakan atau mau di-unmute boleh Pak Satyo Fatwan, tapi sebelum saya berikan kesempatan, saya mau kasih pengantar ini Pak, karena tadi kan berkaitan dengan kesinambungan begitu ya, sebuah blueprint begitu ya, ada arahannya gitu. Nah, cuman masalahnya kan tadi Pak, kita ini suka ekstrim ke ekstrim tadi Pak. Jadi suka ganti kan Pak. Ya tadi kan ya, jadi ini siapa yang sebab, siapa yang akibat, ini kan jadi susah begitu ya. Guru juga sama kan, PGRI dan ini gitu ya. Tapi kalau diminta tadi dari ketika siapa yang punya konsep ini, siapa yang kemudian diajukan, ini kan wah, ini yang satu dulu zamannya menteri ini sejarah itu penting gitu kan. Yang ini budi pekerti penting gitu. Sekarang muncul lagi kebangsaan, kewarganegaraan itu penting gitu ya. Selalu lalu kemudian teknologi ini Pak. Kemudian kan teknologi.
Itu kan tadi disorot tadi kalau ada susulan, wah bagaimana relate ya link and match dengan industri begitu. Itu dianggap kapitalisme begitu kan. Wah, ini dianggap menjual pendidikan begitu. Nah, satu sisi. Nah, tadi ini pertanyaan yang menarik, mungkin nanti boleh Pak Satyo silahkan di-unmute. Ya, salah satu tantangan Indonesia menurut almarhum Profesor Fuad Hasan, mantan Mendikbud, adalah meminjam analogi dari sepak bola. Mudah Indonesia mengumpulkan 11 orang, Pak, untuk main bola. Ya tadi kan Bapak bilang otaknya tuh banyak gitu ya. Yang punya otak itu banyak. Tapi entah mengapa susah sekali membentuk kesebelasan yang tangguh, Pak. Apa pendapat Pak Frans mengenai masalah di balik fenomena ini, Pak? Begitu. Atau mungkin ada yang ditambahkan, Pak Satyo? Tidak ada. Terima kasih, moderator. Bagus. Ya. Ya, inilah salah satu tantangan besar bagi kita. Sayang saya tidak tunjukkan. Mungkin pernah lihat itu, boleh dikatakan skema atau karikatur negara-negara yang main sepak bola. Pernah lihat nggak itu? Kalau orang Jerman mau main sepak bola, kalau bisa dia tendang dari dia punya back itu ya, depan kipernya itu, langsung masuk gawang lawan di depan. Itu gaya Jerman. Gaya Inggris dia tendang ke kiri dulu, oper dulu, yang sana tendang gitu. Gaya Itali putar-putar tapi masuk. Yang terakhir Indonesia. Dalam gambar itu, karikatur itu, ada bundaran merah di tengahnya. Dikelilingi oleh banyak bundaran-bundaran kecil. Yang merah itu apa? Wasit. Semua menyalahkan wasit. Ngerti kan? Bukan menyalahkan diri, tapi menyalahkan wasit. Mereka nggak bisa golkan bola, wasitnya yang salah. Nah, ini pertanyaannya Pak Satyo ini sangat bagus, dan ini memang suatu tantangan besar. Kita lihat, kalau untuk urusan sendiri-sendiri, kita hebat benar. Urusan apapun, sendiri-sendiri jago. Olahraga yang sendiri-sendiri, kita banyak yang jago-jago kan. Silat bisa, tinju bisa, memanah, tembak, hebat-hebat kita. Coba sebut satu saja tim, olahraga tim yang Indonesia berjaya. Ada nggak? Saya pernah tanyakan kepada, ya, suatu saat saya nggak usah sebut nama, Ketua PSSI, saya bilang, sejak puluhan tahun PSSI sudah diberikan coach ya, pelatih dari luar negeri, bayarnya mahal. Berarti negara punya duit. Tapi kenapa habis puluhan tahun belum juga satu tim yang bisa mendunia? Saya bandingkan, saya bilang. Berapa tahun lalu saya ke Islandia, salah satu negara yang saya senang karena alamnya lain daripada yang lain. Penduduknya cuma 400.000, Iceland ya, Islandia. 1 tahun tuh 3 bulan tuh gelap, karena kalau lagi winter itu matahari cuma 3-4 jam aja, sudah itu gelap. Tapi tim mereka bisa masuk World Cup. Jadi ini suatu yang ekstrim. Jumlah penduduk, iklimnya tidak mendukung, jumlah penduduk cuma 400.000, tapi bisa mengirim tim ke World Cup, ya, Piala Dunia. Kita iklim tiap hari kalau bisa itu tiap hari ribuan orang main sepak bola dari Sabang sampai Merauke. Tapi tadi saya sudah katakan, kenapa tidak bisa mengambil 22 orang? Ya 11 main, 11 reserve lah. Saya ambil angka 22 aja. Sudah diberikan pelatih dari segala macam negara, udah. Tapi kok belum bisa juga. Jadi ini menjawab pertanyaan yang nanti saya yakin teman saya Satyo ini bisa jawab sendiri. Beliau ini orang pintar, dia bisa jawab sendiri. The question is easy. The answer, you know it. Dalam segala bidang, tolong perhatikan teman-teman semua. Dalam organisasi apapun, kita mulai dari politik aja. Partai politik, sebentar nggak senang udah pecah kan?
Sudah itu pecah lagi, pecah lagi, pecah lagi, pecah lagi. Organisasi lain juga, coba perhatikan kalau yang banyak pengertian, yang punya pengalaman dalam organisasi macam-macam. Orang kita ini individualis banget. Meskipun ada semboyan gotong royong, yang gotong-gotong, yang royong-royong gitu loh. Yang kerja-kerja, yang sama-sama gitu loh. Ini misalnya bangsa ini memang lucu sebenarnya, lucu. Kadang-kadang saya suka ketawa, nih bangsa yang suka lucu-lucu aja. Jadi untuk membentuk kerjasama itu tidak gampang. Harus ada suatu metode yang menggariskan. Kenapa orang Indonesia kalau di Indonesia buang sampah seenaknya di mana-mana? Tapi kalau sampai Singapura, dia tahu nggak boleh. Dia turut juga kan, berarti bisa kan? Artinya apa? Aturan harus ketat. Aturan harus ketat. Orang akan ikuti. Ada seorang teman saya, dia seorang insinyur, dia dulu di Pupuk Sriwijaya. Dia sekarang udah pensiun. Dia bertugas 4 tahun di Tokyo. Dia sewa rumah kan. Suatu malam katanya, ini sangat menarik kenapa? Suatu malam dia pulang, dia beli snacks rupanya, pakai kantong kertas kan, Jepang kantong kertas, snacks. Udah dekat rumahnya, dia, kantong makanan udah snacksnya habis, dia buang ke tepi pohon. Besok paginya rumahnya diketok oleh orang Jepang. Sopan, mereka sopan, dia bilang, Bapak, saya rasa ini punya Bapak ya katanya. Kaget dia. Karena orang Bapak satu-satunya orang asing di sini. Orang Jepang tidak mungkin lakukan itu, katanya. Ini menjawab banyak sekali pertanyaan. Berarti kalau kita bisa terapkan aturan yang baik, adil, harus adil. Jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau adil, orang akan ikut. Ini bangsa yang baik sebenarnya, tinggal diarahkan, ya. Jadi saya tetap yakin, meskipun Pak almarhum yang tahun 64 menitipkan demikian, saya titipkan kepada Anda-Anda, tapi masih tetap dengan penuh harapan agar Anda bisa membangun kembali negara ini secara terhormat dan dikagumi negara lain. Jangan kita jadi korban melulu, jangan. Sekarang yang terjadi ya sayang ya, tapi ya kita berpikir ke depan aja. Ya. Moga-moga teman saya Satyo sudah meresapi apa yang saya mau sampaikan dan silakan dijabarkan lebih jauh. Beliau ini pelatih ya, fasilitator yang sangat berpengalaman, jadi saya yakin akan bisa dijabarkan lebih jauh. Terima kasih Pak Frans. Nah, ini menariknya kan tadi bicara sudah soal sistem, lalu lanjut tadi soal ini sudah apa ya namanya kalau menyerempet itu sudah bahas tentang karakter begitu ya. Karena tadi kalau soal sistem lalu soal adik apa namanya hukuman atau apa membentuk membudayakan tadi. Nah, contoh nih Pak, kan apa namanya ketika dulu kesejahteraan ANS ya, PNS, ASN, PNS ya belum sejahtera, lalu kemudian dianggap itu sebagai sumber. Nah, kalau dulu istilahnya bereskan dulu dapurnya, nanti biarkan mereka fokus untuk mengajar gitu. Nah, sementara sekarang begitu sudah dimakmurkan, ya istilahnya dibikin sejahtera, nah ngapain harus ngajar bener gitu kan, wong tidak apa namanya begini aja sudah bisa terima begitu ya. Jadi lalu misalkan ini dulu awal-awal gagap dan gugup dengan teknologi waktu pandemi, belajar aplikasi, begitu jalan satu semester ya sudah gitu, ngapain belajar yang lain sementara yang ini aja cukup gitu ya. Jadi nah pertanyaannya begini, ada dari Pak Adi Hendranto ya, Presiden Jokowi sudah memprioritaskan perubahan mendasar yaitu mengenai revolusi mental. Tetapi pelaksanaan dan kita semua tidak tahu bagaimana meresponinya. Gitu tadi mungkin yang
Ini bicara soal karakter, pembangunan karakter ini. Itu mulai dari mana begitu ya. Jadi apalagi kalau tadi dikaitkan ya soal karakter yang tidak mau susah dalam tim gitu ya. Ada revolusi mental nggak mau, harus ada revolusi akhlak begitu ya. Jadi nggak mau gitu ya, tidak mau kalah gitu ya. Jadi kemudian tadi banyak Pak. Misalkan contoh lagi ya, yang setahu saya misalkan RPP Pak, guru biarkan fokus tadi Bapak seperti sarannya Bapak, biarkan dosen itu cukup waktu untuk mengajar dan melakukan penelitian. Jangan banyak beban yang lain. Oke, administrasi dipotong nih. Oke, silahkan garis besarnya aja ditentukan, tetapi isinya silahkan ada ruang untuk di mana boleh melakukan modifikasi. Tapi juga ternyata kelabakan, kita tidak siap untuk menjadi kreator. Kita tidak siap menjadi pencipta, begitu ya. Kita begitu tadi, ya sama seperti yang Bapak sampaikan tadi ya. Awalnya dilarang, lalu begitu dilarang, lalu pindah ke ujung yang lain, dibebaskan. Nah, dibebaskan ini nggak siap, gitu ya. Dari yang begitu, silahkan RPP-nya, silahkan ada RPP khusus COVID, gitu. Wah, rame lagi. Disalahkan lagi menterinya gitu. Jadi nah ini penting ini untuk soal karakter ini gimana Pak? Ada dari manakah atau kalau dulu ya Pak, saya pernah loh Pak dari waktu sebelum dari dulu tuh saya udah pernah dengar udahlah Indonesia ini bisa diselesaikan dengan potong satu generasi begitu. Ini rasanya kalau dari reformasi kan 20 tahun sudahan nih Pak, sudah satu generasi bertumbuh gitu yang bahkan sampai istilahnya kalau diceritakan Orba lagi aja sudah nggak tahu Orba yang mana begitu kan istilahnya begitu. Ternyata nggak selesai juga ini masalah masalah Indonesia ini soal kualitas SDM ini. Gimana Pak soal karakter ini Pak? Sorry Pak, mic-nya masih ketutup. Sorry, tadi ada yang menggonggong di belakang. Jadi mengenai karakter ini, kita harus mengerti, moga-moga jangan sampai disebut, kalau dibilang pendidikan karakter itu, dia bikin kuliah atau pelajaran karakter tuh artinya ini. 6, dia suruh hafal 6 pillar of character. Ya? Disuruh hafal, benar-benar. Tapi tidak mengerti, itu jangan. Karakter harus dibangun dengan tindakan-tindakan. Jadi pelajaran itu bagaimana mendorong anak itu untuk berkreasi, untuk jujur, untuk bisa menghormati, dan sebagainya. Itu harus dimasukkan dalam program pelajarannya. Saya yakin udah pada membaca atau menonton video pendek yang beredar di medsos kan, perbedaan dengan anak-anak SD di Jepang sampai kelas 4 tuh itu nggak ada tes kan, nggak ada tes. Tapi kerjanya antara lain tiap hari bersihkan WC, bersihkan kelas dan sebagainya. Ini adalah bagian dari pendidikan karakter, kepedulian terhadap kepentingan. Itu kepedulian kan, yang nomor 4, nomor 5 itu kan kepedulian. Ini yang harus dibangun dengan program-program yang mereka tidak sadar. Izinkan saya berikan contoh. Cucu saya yang ada di Swiss, waktu dia di TK, sampai selesai TK, sama sekali tidak bisa membaca, menulis. Tidak bisa. Saya tanya, kenapa begitu? Menulis, membaca itu adalah yang paling mudah, karena itu menghafal, katanya. Terbalik dari sini, saya sering dengar ibu-ibu muda, anaknya umur 3-4 tahun bisa baca ABC, bangga minta ampun. Pasti ada pengalaman ya. Tapi yang dilakukan waktu di TK adalah bermain. Gurunya bawa kelinci 1. Ditanya, anak-anak ini apa? Mungkin ada yang belum pernah lihat, dia bilang ini kucing. Bisa aja kan. Kalau dia bikin salah kan nanti dia tahu bukan kucing. Kalau nanti ada kesepakatan bahwa itu akhirnya kelinci, mulailah berdiskusi.
makanannya apa, sifatnya apa, dan sebagainya. Jadi anak-anak semua satu kelas nanti mengerti kelinci itu apa. Dan ini berlaku untuk segala bidang. Jadi selama TK mereka sama sekali nggak baca. Yang juga mendidik karakternya adalah waktu kebetulan saya ada di sana, waktu selesai mau naik kelas 1, ada ya semacam graduation anak-anak TK itu kan. Tiap anak harus bawa makanan ke sekolah untuk pesta perpisahan itu. Namanya perpisahan, bukan perpisahan sebenarnya. Tidak boleh beli dari restoran. Jadi dari keluarganya harus siapkan makanan, katakanlah diperkirakan untuk 30 orang atau berapa orang ya, harus siapkan. Kontribusinya apa? Diatur. Ya. Acara juga bersama anak-anak. Tidak boleh undang umpamanya apa ada dari pihak luar untuk memberikan macam-macam. Ini adalah cara mereka mendorong kreativitas, jadi anak-anak di rumah belajar memasak dan sebagainya. Anak TK aja sudah bisa membuat lilin yang bagus dan sebagainya. Dan waktu masuk kelas 1 SD, ini yang juga sangat impresif bagi saya. Anak-anak TK yang masuk SD itu masuk ke sekolah, disambut oleh anak kelas 1 yang mau naik kelas 2. Selamat datang dan sebagainya. Kalau kita di sini kalau bisa pelonco dulu. Jadi mereka merasa tuh senang bisa bersama-sama. Jadi inilah kesinambungan yang dibangun. Masih banyak contoh, tetapi saya mau beritahukan bahwa pendidikan karakter harus atas dasar program tertentu yang tujuannya mendidik di mana. Masih banyak contoh saya nggak mau sampaikan, karena sama saja kurang lebih, mendorong orang berkreasi, kreativitasnya tinggi. Jadi kita harus mendorong anak-anak untuk kreatif. Jangan, ya pendeknya saya lakukan ini. Observasi yang sangat menarik adalah, saya di Bogor kan, saya suka makan di restoran yang dekat sini. Jalan kaki ya paling-paling nggak sampai 10 menit. Saya zaman sekarang itu kan itu nggak banyak orang. Kalau kami bertiga atau berempat duduk, udah pesan makanan dan sebagainya, yang melayani datang, dia bawa aja makan, taruh di depan, begitu, gitu. Tidak ada usaha tanya, yang pesan bebek ini siapa? Nggak ada. Urusan kecil kan? Kalau di Jepang tidak mungkin. Di Eropa juga tidak. Akan ditanya, ini bebek untuk siapa? Ini ayam untuk siapa? Kita enggak, dia taruh aja di situ. Itu mencerminkan kualitas SDM kita. Tamatan SMA loh. Ya, saya yakin bukan orang bodoh, bukan. Tapi karena sistem yang terbangun adalah bukan mendorong orang berkreasi, sehingga kalau ditanya lebih dari yang dia tahu, dia nggak tahu lagi. Jadi pembangunan karakter tolong sampaikan bukan menghafal 6 pilar itu, tetapi bikinlah program-program yang mendorong anak-anak untuk berkreasi ke situ. Beri mereka tanggung jawab. Harus. Kalau tidak, ya dengan segala maaf saya tahu banyak anak-anak yang, ya maaf sekali lagi, yang mungkin karena merasa orang tuanya berduit, disuruh gitu-gitu, ngadu di rumah. Masa saya disuruh gitu katanya. Nah ini tidak baik. Ini merugikan, karena besarnya tidak bisa apa-apa. Jadi tolong bagaimana masing-masing teman-teman yang ikut malam ini, tolong dorong supaya pendidikan karakter itu didorong ke, terutama kita hanya bisa harapkan generasi berikut. Mengubah yang sekarang sama aja mengubah bentuk lilin. Bisa patah kan? Bisa dipanasin dikit,
dia agak dikit. Tapi kebanyakan kan patah. Kalau anak-anak itu seperti lilin yang sudah ada bentuk dikit, dibikin apapun dia akan jadi. Ya, ini jawaban saya. Ya. Terima kasih untuk tanggapannya. Sebentar saya akan buka ke forum. Silakan teman-teman untuk bertanya atau berpendapat, tapi saya sampaikan satu pertanyaan karena beberapa yang lain soal tanggapan dan pertanyaannya sama tadi soal karakter, sementara masih ada satu yang soal ini Pak. Bagaimana istilahnya kalau seorang pendidik atau buat kita semua anak bangsa yang ingin melakukan sesuatu di dalam ekosistem yang kurang mendukung, gitu Pak. Itu pertanyaan. Tapi kalau setelah itu mungkin kita akan buka diskusi. Ya silahkan Bapak Ibu kita berpendapat untuk masih ada waktu bersama-sama. Jadi saya memberikan kesempatan karena Atrium Space ini kan memberi ruang terbuka di mana ketemu gitu ya untuk bertemu. Dan saya percaya persatuan Indonesia atau penyelesaian solusi-solusi untuk bangsa ini itu dimulai dari makin banyaknya ruang-ruang perjumpaan gitu ya. Kita harus punya banyak ruang perjumpaan. Dan pertanyaan menarik tadi sebetulnya kalau saya mau lanjutkan nanti aja di sesi tanya jawab yang nanti saya simpan lagi. Itu Pak, sebetulnya kalau posisi pendidikan agama dalam pembangunan karakter begitu atau pembangunan karakter ini dimasukkan di dalam pelajaran tersendiri, pelajaran kewarganegaraan atau pelajaran agama atau pelajaran itu. Jadi nanti tanggapannya mungkin satu pertanyaan yang tadi dulu Pak. Kalau ada pendidik sebelum nanti ini ada usulan Pak Jos bisa untuk sharing tadi katanya ini ada Pak Satyo bilang Pak Jos mau sharing pengalaman beliau itu. Jadi sebelum saya ke teman-teman Pak, tadi Pak, kira-kira kalau ada pendidik atau anak bangsa yang ingin kontribusi tapi dalam ekosistem di sekolah, yayasan atau organisasi yang kurang mendukung gitu. Gimana Pak? Ada saran praktis gitu yang singkat gitu Pak mungkin? Ya, ini kita harus kembali lagi. Kan kita tahu ya tiap bangsa, tiap suku sebenarnya mempunyai sifat-sifat tersendiri yang agak khas ya. Kita susah. Bangsa kita ini terkenal ke seluruh dunia dalam dua hal sifatnya. Latah dan amuk. Ini dua kata sudah masuk dalam kosakata psikiatri internasional. Kenapa? Bangsa yang paling banyak mengamuk, bangsa yang paling latah adalah Indonesia. Karena itu psikiatri internasional sudah memasukkan dua kata itu resmi sebagai kata klinik ya, diagnosa klinik untuk menggambarkan seseorang itu kenapa begitu. Jadi kalau mereka datang ke Indonesia, mereka tahu ini bakal ngamuk itu biasa. Latah itu biasa. Kita perhatikan aja. Mungkin teman-teman sering kurang perhatikan. Urusan kecil. Dulu waktu zaman anturium, tanaman anturium kan, wah, seluruh Indonesia anturium. Wah, sampai mahal minta ampun kan. Sekarang dikasih orangnya nggak mau tuh. Kemudian belakangan batu akik, wah batu akik semua. Dan sebagainya sampai saya lupa ikan lohan segala macam. Ini contoh karena sifatnya ada di situ. Kenapa? Orang yang latah itu kita jangan terlalu harap dia akan berpikir dulu sebelum bereaksi. Saya yakin teman-teman pasti punya pengalaman dengan orang yang latah, terkena latah. Suggestible. Karena dia itu kalau dia dengar apa dia lakukan. Dia dengar ini apa dia lakukan. Nah, ini termasuk kelemahan karakter. Tidak disaring lagi, dia lakukan. Jadi apa yang terjadi dalam masyarakat belakangan ini, jangan terlalu bingung. Karena itu bagian dari karakter kita. Jadi kita harus ambil langkah-langkah bagaimana mencegah atau menghadapinya dengan lebih bijaksana.
Kalau latah itu udah biasa. Coba perhatikan kalau di Blok M ada pencopet ketangkap. Orang yang lewat nggak ngerti apa-apa ikut gebukin dia. Itu latah namanya. Karena terasa dia gampang, dia ikut juga gebukin. Yang terakhir kan kita sering dengar ada orang yang dihipnosis menguras bank kan. Kenapa? Dia punya bawah sadar tuh gampang sekali dimasuki. Ini dari psikologi ya. Bawah sadarnya itu adalah otak kecil, itu terbuka. Dia dengar piring pecah, dia pegang piring, dia jatuhin. Karena ini suggestible. Makanya gampang dihipnosis, disuruh apapun dia ikuti. Jadi tolong perhatikan ini. Ya, ada hal-hal yang kita bisa ubah, tapi ada hal yang kita harus, karena tahu sifatnya begitu, kita cegah aja. Ya. Ya, terima kasih Pak untuk tanggapannya. Selanjutnya silakan teman-teman, ini ada permintaan Pak Jos atau Pak Satyo untuk mau nanggapin atau mau bertanya atau mau mengcounter juga boleh. Tapi dalam frame-nya bagaimana tantangan dan solusi ya soal pendidikan begini. Mungkin ada inspirasi atau saran-saran praktis atau mungkin mutiara-mutiara apa istilahnya hikmat gitu ya. Jadi mari silahkan, waktu dipersilahkan. Atau mau menanggapi juga boleh. Kalau saya tadi ada pertanyaan begitu tuh. Karakter ini bagaimana masuk dalam sebuah sistem pendidikan begitu? Apakah itu? Iya. Ya, terima kasih Pak Albert ya. Ya. Frans, selamat malam Pak. Ini ya. Mungkin saya yang paling muda di sini kali ya. I'm the youngest. Tapi saya menarik sekali ini topiknya mengenai SDM, karena memang saya punya background memang di SDM ya. Saya punya master memang idenya di SDM, jadi dan di SDM juga. Jadi sangat-sangat ini sekali, sangat-sangat interest sekali. Dan kebetulan saya memang dulu sebelum balik ke Indonesia itu selama di Singapura. Pegang SDM juga di PwC. Dan kebetulan I was so lucky that I was assigned to other countries other than Singapore. Ya, jadi saya pegang ASEAN, jadi itu Vietnam, Kamboja, Myanmar, Thailand, Laos, ya. Tapi dari negara itu yang paling lama itu di Vietnam, saya paling lama. Jadi saya, so I know Vietnam very well, ya. Dari tahun about 2000 ya saya di sana. Jadi dulu Vietnam itu memang lebih jauh dari Indonesia ya. Itu semua diakui ya di dunia, dan Vietnam juga learn from Indonesia, but now Indonesia learn from Vietnam, begitu ya. Apa kuncinya di Vietnam itu adalah satu, memang Ho Chi Minh ya, Uncle Ho itu memang pegang peranan penting sekali ya. Uncle Ho itu dia buat saya adalah kalau if you want to plan for a century, you have to build human resources. Ya, itu yang ditanamkan ya. Jadi makanya Vietnam itu memang dia setelah Vietnam opens the economy, memang dia invest in human resources. Ya, jadi sehingga jangankan bandingkan dengan Eropa, dengan China, dengan Asia pun kita kalah, gitu ya. Jadi saya learn a lot dari Vietnam ya. Makanya so when I come back from Vietnam, jadi begini. Jadi saya lama di PwC itu kira-kira about 8 years di PwC. Nah, selama saya di PwC saya juga jadi ada seperti dia ngajar ya part time ya di beberapa universitas di Vietnam, di Myanmar, di Thailand. Both di foreign universities seperti RMIT ya, Australia, dia kan mereka buka di sana kan ya, dan juga di lokal.
Jadi saya ada sedikit gambaran lah kira-kira apa bedaannya ya antara foreign universities di Vietnam dengan local university-nya Vietnam. Itu big gap ya, big gap. Tapi mereka yang saya salut itu adalah their hard working ya, dedications ya, commitment itu sangat-sangat jauh di Indonesia ya, saya akui itu. Kenapa? Karena mereka sudah lama di war kan ya, di perang. Dulu kan waktu tahun 75 kan perangnya antara North dengan North South ya. Jadi mereka memang sudah they got enough of wars ya. Jadi mereka sudah nggak mau lagi going through difficult times. Jadi mereka sadar bahwa mereka harus bangkit gitu ya. Itu yang drive mereka untuk lebih fokus ke mereka punya skill ya gitu ya. Nah, kembali ke Indonesia. Oke, saya kembali ke Indonesia itu tahun 2008 ya kalau nggak salah ya. Dan by then saya terusin my family business punya rotan ya. Jadi dulu Pak kita bikin furniture rotan Pak. Dan sekarang masih. Kita punya pabrik di Cirebon sama. Nah, itu aku buat UKM waktu di saya UMKM same. UMKM, I think UMKM and education Indonesia has the same problem. Ya, artinya we have all resources, but we cannot compete with istilahnya ya. So back to topik ini. Jadi SDM ini memang sangat kompleks ya. Tapi kalau saya boleh kasih satu ide, kasih satu pandangan bahwa memang kita dari kecil pun sudah dikejar angka ya, prestasi, academics ya, performance. Tapi kalau saya pikir itu salah ya justru ya, karena saya dulu juga pernah ada juga dapat latihan di Finland. Di Finland itu sama, SD itu mereka nggak ada pelajaran, mereka dikasih karakter building gitu ya. Jadi lebih ke karakter study lah gitu ya istilahnya ya. Tanpa ada academic touch-nya sama sekali. Jadi itu yang saya pikir kurang jauh untuk generasi sekarang ini di Indonesia. Jadi mereka lebih dikejar akademiknya. Sedangkan academics is not the only faktor untuk menentukan sukses ya. Itu kan ada EQ, ada IQ, ada sekarang ada EQ, ada SQ begitu ya. Jadi itu yang memang harus dikembangkan ya, atau di adjust sehingga memang jadi outputnya beda ya. Sekarang kan jadi kan input, proses, output kan sekarang inputnya ini kan sudah salah. Jadi ya prosesnya juga nggak begitu, ini outputnya berantakan jadinya kan begitu. Jadi itu kira-kira yang saya bisa sharekan. Jadi saya di Bali nih. Saya di Bali, sudah kembali sudah tahun 2008 di Bali. Di Bali ini saya lebih fokusin ke hidup sehat ya. Jadi how to live healthy. Jadi saya lebih ke TCM, dan sekarang saya lagi ngambil TCM S1 TCM di Nalanda. Pak Frans ini saya punya guru, salah satu gurunya. Jadi saya lebih ke hidup sehat, dan juga saya juga ngajar di sini, ngajar SD ya, high school. Karena itu saya punya passion memang di ngajar ya, di ngajar. I'm just doing it for fun, for passion. Dan di sini Bali ini justru lebih open ya, sama juga lah. Tapi di sini anehnya ya, satu kategori di sini lebih relax. Bali ini daya jualnya lebih lower dari Jakarta. Jadi ya itu ya, karena mereka punya so many resources, so many convenience, sehingga mereka malas. Jadi mungkin itu kira-kira ya yang saya bisa sharekan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih Pak. Ya, makasih banyak Pak untuk berbagi di tengah-tengah kita.
Ada permintaan ini Pak Satyo untuk sedikit juga singkat berbagi dengan kami gitu Pak Satyo. Ini ada pesanan nih yang Wah, pesanan dari siapa itu? ini kelihatannya malah ada pemain ada sepak bola di tengah-tengah kita nih Pak, saling lempar bola ini. Oke. Ya, saya mau mencoba memberikan sesuatu yang agak positif ya. Ya, Jangan lupa Pak. salah satu hasil pendidikan sekolah dasar Indonesia menghasilkan Presiden Amerika Serikat. Ingat itu. Jadi kita jangan hanya fokus pada hal-hal yang masih kurang. Saya secara pribadi percaya bahwa terbaik di Indonesia itu satu level sama terbaik di dunia. Masalah kita adalah secara rata-rata kita masih banyak tantangan. Nah, tapi saya percaya bahwa begitu nanti generasi Anda, Pak Moderator, generasinya Pak George dan sebagainya itu sudah bisa lebih tampil di masyarakat, apalagi Anda melakukan sesi-sesi seperti ini, pelan tapi pasti itu akan menjadi jauh lebih baik. Indonesia menurut saya ini dalam arti kata positif ya, tinggal menghitung hari, mudah-mudahan akan makin oke. Saya tidak bermaksud menginginkan dari sisi agama tertentu dan sebagainya, tapi Presiden kita baru saja terpilih menjadi tokoh nomor 12 yang paling berpengaruh di dunia dari sisi agama yang dianut. Jadi we have good stuff, tinggal bagaimana menyatukan itu menjadi satu kesatuan seperti yang dikatakan oleh Pak Frans tadi. Dan kalau saya boleh mengutip dari General Powell, salah satu yang harus segera diatasi dari Indonesia adalah keinginan untuk segala sesuatunya harus sempurna dulu baru kita bekerja. Enggak. Powell bilang tunggu 70% aja, 70% sudah cukup. Jadi menurut saya kita, ya kalau mau dihitung-hitung sekarang mungkin masih sekitar 58 sampai 62%, tinggal 8% lagi ya kita udah bisa melesat. Jangan lupa juga, kita juga Indonesia baru saja masuk sebagai high middle income country. Jadi prestasi kita nggak jelek-jelek juga. Dan kita punya orang-orang seperti Pak George yang pernah juga memimpin di berbagai negara di luar Indonesia. So, dari sisi saya mungkin tajuk dari judul kita hari ini barangkali bisa sedikit berubah menjadi SDM Indonesia, potensi terpendam yang tinggal digosok sedikit lagi. Udah gitu aja. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Satyo. Ya, luar biasa menguatkan hati kita semuanya tadi termasuk Mantap, pertanyaan yang ya sebelumnya tadi ya, bagaimana berkiprah di dalam ekosistem yang kurang mendukung. Bagaimanapun tetap ada peluang, potensi, dan harapan. Sebelum mungkin saya serahkan ke Pak Frans kembali, saya akan membacakan beberapa tanggapan. Ya, jadi ada pendapat-pendapat atau gagasan-gagasan praktis mungkin ya dari Pak Pambudi sebagai salah satu eksekusi mungkin bisa berkaca dari tanam benih yang dilakukan oleh Bung Andi F. Noya. Buatlah yayasan dan kumpulkan dana, kemudian temukan dana dengan orang-orang di lapangan yang terpilih, karena sampai kapan mau tunggu hal-hal baik, ya, mungkin hanya dari atas saja gitu ya. Lalu ada Pak Broto Julianto, mohon izin berpendapat begitu ya. Pendidikan di Indonesia sejatinya bukan terbatas di ruang gedung sekolah, tetapi berlangsung dalam kehidupan nyata di medan lapangan kehidupan masyarakat. Masalahnya semua yang baik secara teori atau kata-kata yang disampaikan di ruang kelas hampir tidak sesuai di kenyataan, di kehidupan nyata. Karena KKN yang telah membudaya, mementahkan semua pelajaran, bahkan bisa saja sekolah pun telah terkontaminasi. Bukti nyata atau perilaku yang dilihat anak berbicara dan didengar lebih kencang oleh anak daripada tutur lisan ajaran guru di sekolah. Begitu. Jadi ini tanggapan-tanggapan yang masuk ya. Tadi yang lain tidak saya bacakan bukan karena apa, karena hampir mirip tadi soal karakter,
Tapi saya terima kasih juga Pak Satyo, ini membawa harapan kepada saya juga. Sebetulnya saya ini bukan siapa-siapa, hanya orang nekat gitu ya. Karena sudah gregetan di beberapa kelompok atau grup WA, wacana-wacana terus nggak jalan-jalan gitu ya. Saya pikir udah jalanin dulu aja gimana apa namanya. Kemudian tadi siang saya akhirnya ketemu dan hari ini malam ini saya ketemu dengan Bapak Ibu yang luar biasa, itu luar biasa apa sungguh anugerah tersendiri ya, luar biasa bisa membangun relasi baru. Tidak punya teman tidak sendirian untuk apa namanya ya berdiskusi, berkontribusi untuk bangsa ini. Dan terima kasih juga. Tadi juga ada ini. Terima kasih buat Pak Adi Hendranto. Ya, jadi ini juga berkata kepada kita semua. Jadi kita bisa bertindak, generasi milenial dan Z itu sebenarnya mencari kebenaran, kemajuan, kebahagiaan melalui semangat belajar. Kita harus memberdayakan mereka, give them trust to lead. Ya, terima kasih. Jadi ini apa semangat yang baik yang sudah dicontohkan juga bukan hanya perkataan tapi juga oleh Pak Frans ya yang apa memberikan kesempatan ya, saya untuk ngerjain. Jadi terima kasih sudah bersedia untuk hadir di tengah-tengah kita semua. Oke Pak Frans mungkin ada hal yang perlu disampaikan. Ya. Sangat saya berterima kasih kepada Pak Satyo teman saya, Pak Adi, siapa lagi Pak Pam baru ketemu. Saya lihat ada Jane tadi ya, Ibu Jane. Ya teman-teman semua, ini diskusi yang terbuka, jadi sangat baik. Masing-masing menyampaikannya dengan tulus apa yang ada di dalam pikirannya. Kita tidak bisa pungkiri kenyataan. Berapa hal. Tolong nanti kalau pulang pikirkan suatu hari mungkin kita bisa berkumpul lagi. Ada beberapa observasi yang mohon dicatat dan tolong dijawab. Tahun 62 ya, bulan Oktober sampai saya masih ingat tanggal berapa. Oktober bukan Oktober, September tanggal 18. Sampai saya ingat, karena saya naik kapal dari Tanjung Priok menuju Eropa. Singgah di Singapura 2 malam sesudah itu, 3 hari. Singapura pada waktu itu persis glodok. Jorok, panas, nggak karuan. Dan belakangan saya tahu juga bahwa itu penuh dengan gangster. Orang kaya itu anaknya ke sekolah harus dikawal, kalau nggak diculik. Singapura itu kacau balau. 6 tahun kemudian, setelah saya dalam perjalanan pulang untuk berlibur sebulan, saya singgah di Singapura. Loh kok udah lain, saya bilang. Sudah ada yang namanya Lee Kuan Yew. Nah itu seterusnya, tahun ke tahun. Hari ini Singapura dan Glodok kan lain ya. Ya, ini pertama. Kenapa? Lee Kuan Yew, saya bukan mengagungkan dia, enggak. Ada hal-hal yang dia lakukan yang saya nggak boleh cerita sini yang saya tidak senang. Tetapi itu urusan lain. Dia tahu kelemahan bangsanya. Dia harus olah demikian rupa, ludah sebarangan tidak boleh. Ya, denda berat dan sebagainya. Itu memerlukan waktu untuk mengubah. Tahun 80-an aja saya masih ingat. Ada kampanye di Singapura, keep smiling. Karena orang Singapura malas senyum, bukan seperti orang Indonesia, di mana-mana senyum. Senyum sendiri. Singapura, saya masih ingat kampanye negara itu. Keep smiling, karena banyak turis datang. Mereka cembetut gitu. Jadi perubahan itu harus terarah, konsisten. Hari ini kan lain. Hari ini mereka lebih banyak saya yakin tidak membuang sampah bukan karena takut lagi, tapi merasa it's not right. Tidak baik. Jadi mengubah pola pikir dari generasi yang turun-menurun, lama-lama mereka akan terbiasa. Contoh, tahun 70-an, dokter-dokter Malaysia belajar ke Indonesia. Hari ini, ya sebelum COVID paling dikit ya, ratusan pasien Indonesia pergi berobat ke Penang, ke Johor, Singapura, Soweto dari dulu. Coba jawab kenapa? Ya,
Nah, ini kenyataan Batam dibuka untuk menyaingi Singapura. Batam ada di mana hari ini? Jadi jangan kita katakan kita punya ide gede. Vision without action is just a dream. Action without vision is a waste of time. Kita lakukan dua-duanya. Ada waktunya kita hanya punya vision tapi no action. Ada waktunya kita X tapi without vision. Ini masalah yang kita hadapi. Saya tidak mau bicara politik di sini. Tetapi ini kenyataan dari analisa yang kami lakukan. Tidak bisa kita anggap kita udah hebat. No. Not at all. Sorry to say that. Ada hal yang lebih besar lagi di belakang yang terjadi yang saya tidak boleh bicara di sini. Jadi jangan anggap, wah, we are on the right track. No. We are not on the right track. We are suffering. Ya, saya bukan orang pesimis, sama sekali bukan. Kalau saya pesimis dalam umur seperti sekarang tuh, udah deh, no hope gitu, ngapain aja ya. Tidak, saya masih terus coba berbicara dengan generasi muda, tolong Anda teruskan. Jadi, kita harus lebih realistis, berani menghadapi kenyataan bahwa we are not doing well. Vietnam tadi dikatakan. Tahu nggak sekarang Vietnam pengekspor kopi nomor berapa di dunia? Vietnam daerahnya kan lebih sedikit. Perang Vietnam selesai tahun 75. Kena bom Amerika, bom Orange, ya. Menderita begitu banyak. Hari ini mereka ekspor kopi lebih banyak daripada Indonesia. Something is very wrong. Ya. Kita mempunyai durian. Durian kita begitu banyak. Hari ini pada ramai-ramai memakan Musang King. It's a shame. Durian kita sama sekali tidak kalah sama mereka. Tapi kita wah kita bisa beli. Iya. Jadi masih banyak bidang, coba lihat aja. Mau ekspor benur. Di manakah jiwa patriotisme benur yang murah begitu? Padahal kalau dia dibesarkan dalam beberapa bulan, harganya berkali-kali lipat. Tapi untuk kepentingan pribadi, dieksporlah benur. Masih banyak. Saya bisa kasih contoh. Jadi kita kalau tentang, kita sudah hampir sampai, percaya sama saya lah. We are not doing well. Saya bangga dan kagum ada seorang presiden yang demikian berkualitas, beliau adalah negarawan yang hebat. My great respect. Jokowi adalah negarawan. Dia adalah seorang servant leader yang memperhatikan rakyat. Beliaulah yang membangun infrastruktur. Perhatikan kan, selama 5 tahun terakhir kan, infrastruktur yang dibangun, minta maaf. What happened before that? Apa yang terjadi? Jadi kita jangan tenang-tenang aja. Oke. Kita punya Menlu yang diakui sangat bagus. Kita Menteri Keuangan yang sangat dipuji dan sebagainya. Kita mempunyai diamond. Tetapi banyak kerikilnya masalahnya situ. Saya tidak katakan kita bodoh, enggak. Kita punya diamond. Cobalah bagaimana kita bikin kerikilnya itu diasah supaya menjadi paling dikit batu akik yang bisa dijual. Selama masih menjadi kerikil, tidak bisa dijual. Jadi ini sengaja saya dorong supaya kita jangan terlalu santai. Okay, we are all reaching the goal. Ya, the goal kemana? Goalnya ada goal. Masih banyak contoh yang saya bisa berikan karena saya di dalam asosiasi pengusaha rumput laut. Kita mempunyai rumput laut jenisnya paling banyak di dunia. Tapi ekspor semua. Import lagi nanti produknya. Ini contoh. Masih banyak sekali, saya sedih kenapa?
kita tidak terbiasa memikirkan kepentingan bersama. Bagaimana, bersama-sama kita, umpamanya durian bawor yang sekarang terkenal, kan? Kenapa tidak ada dari Kementerian Pertanian yang bikin proyek? Bersama-sama negara mendukung, bawor dikembangkan, dan kalau bisa dibikin silangan-silangan yang lebih bagus lagi untuk ekspor. Enggak, yang diimpor apa? Musang King. Kita mempunyai kopi luwak yang terkenal ke seluruh dunia. Tapi ini sendiri-sendiri. Inilah yang menjadi hambatan terbesar. Kita punya potensi, saya harus katakan, hampir tidak ada lawannya. Jadi ini kita harus berani dobrak. Bagaimana, saya tidak tahu. Bagaimana juga permainan politik, ya, dalam sebuah penelitian, hasil penelitian dari Australia, dikatakan pendidikan Indonesia tuh sukar diubah karena terlalu bersifat politis dan kekuasaan. Selama pendidikan tidak diubah, sistem pendidikan tidak ubah, saya kembali lagi, saya mohon moga-moga suatu hari ada kesempatan ketemu Pak Nadiem, moga-moga saya bisa sampaikan pendapat saya. Karena kalau hanya 5 tahun, sudah itu dia tanam bagus-bagus, saya tanpa harus sebut apa-apa, Anda juga ngerti juga, membangun bagus-bagus, habis 5 tahun dibongkar lagi itu tamannya, ayo jadi apa? Tidak ada jaminan selama sistem yang sekarang masih berjalan. Harus ada suatu kesepakatan. Moga-moga Pak Jokowi mau mendengarkan dan memikirkan how to do it. Itu aja pendapat saya. Makasih Pak Frans. Jadi mungkin ini yang saya tambahkan yang dari Pak Frans juga ya, sebentar, saya izin share screen terakhir sebelum kita mungkin akhiri. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan 1-2 yang tidak panjang bisa saya kasih kesempatan. Izin saya screen ini ya. Mungkin yang maaf Pak Frans yang belum sempat gambar Pak Frans. Tapi ini ya Pak Frans yang titipkan ke saya tadi ya. Education is not the learning of the facts but train the brain to think. Ya, mungkin Pak Frans bisa ada yang mau ditambahkan dari kalimat ini, monggo Pak. Ya, ini mengandung arti yang sangat-sangat dalam. Yang kita lakukan selama ini, sejauh ini, adalah menghafal. Anak-anak disuruh menghafal. 1 + 1 sama dengan berapa? 2. Besoknya gurunya salah tidur, anak-anak 1 + 1 sama dengan 3. Ya Bu, gitu. Ini fakta. Anak-anak kita tidak dididik dan didorong untuk berpikir kritis. Bu, kemarin bilang 2 kok nggak berani, kenapa? Kan kita tahu, bisa-bisa nggak naik kelas itu. Semangat demikian yang harus kita bangun. Jangan anak-anak pendeknya turut aja. Saya ada sebuah joke, ya. Sering ketemu teman, dia bilang, wah anak-anak sekarang, wah tambah hebat, pintar. Saya tidak ragukan. Pintar. Masalahnya adalah, waktu saya di SMP, saya belajar ungkapan mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, zaman masih di SMP. Hari ini, Pak Ade, guru kencing berdiri, murid kencing terbang. Gurunya dikencingin dari atas. Ini kedengaran joke ya, tapi banyak terjadi. Percaya sama saya lah.
Percaya sama saya. Ya, ya. Karena karakternya udah lemah banget. Lemah banget. Kembali lagi, bukan karena kita bodoh. Tapi karena kondisi menciptakan manusia-manusia yang pendeknya gue bisa lulus, pendeknya gue dapat gelar, udah beres. Yang lain bukan urusan gue. Nah, ini yang kita tidak boleh biarkan, karena kalau tidak, lama-lama hanya untuk diri sendiri. Coba dengarkan di TV kan berapa sering kita dengar Pak Jokowi masih mengeluhkan. Saya ambil contoh, karena ini kenyataan, bahwa beliau ini praktis seperti kerja sendiri, banyak menteri-menterinya yang tidak bisa kerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Teamwork tidak ada. Pak Jokowi luar biasa. Tapi semangat yang ada hanya sendiri-sendiri. Kalau semangat sendiri-sendiri, nah pertanyaan saya, dulu zaman Orde Baru super sentralistis kan? Gubernur, bupati ditunjuk dari pusat. Sekarang super desentralistis, masing-masing menganggap dirinya adalah raja-raja kecil. So what are you going to do? Mereka merasa bisa bebas lakukan apapun, melawan keputusan pusat. Ya, ini saya ambil contoh bukan berpolitik, bukan. Sebagai contoh, ini kebetulan dalam politik, tetapi ini banyak yang terjadi. Jadi kita jangan anggap kalau kita bikin aturan orang langsung, kamu bawahan saya. Enggak, ini kan ada otonomi daerah katanya. Jadi lebih baik jangan ekstrim lah kiri. Saya tidak katakan bahwa yang dulu tuh jelek semua. Enggak. Yang baik dari dulu kita preserve. Perbaiki yang kurang, terus-menerus lama-lama jadi baik. Kita tidak pernah boleh menganggap yang sebelum kita itu jelek semua, itu tidak baik, tidak fair. Dan kenyataannya bukan demikian. Ganti menteri, jangan langsung ganti semua kebijaksanaan. Jangan. Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak untuk membersamai kita belajar pada sore sampai malam hari ini. Terima kasih teman-teman, waktu sudah menunjukkan 20.45 gitu, luar biasa bersama teman-teman pembelajar yang juga masih setia ya sampai akhir menemani bersama-sama. Mungkin kita akan lanjutkan di forum-forum berikutnya ya, jadi silahkan untuk kita mungkin bisa lebih ada kolaborasi begitu ya. Tadi sekali lagi bahwa persoalan bangsa ini terlalu kompleks dan besar, kita mesti perlu bergandeng tangan untuk melakukan sesuatu begitu. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semuanya. Saya ada satu titipan gitu, maksudnya ada rencana untuk bicara soal sandi negara. Nah, jadi cuman saya masih perlu link gitu, perlu channel. Jadi lalu juga ada banyak concern gitu ya, bagaimana soal framing, soal nalar ya, soal logika gitu ya, yang lemah begitu. Maksudnya walaupun kita dari potensinya besar gitu ya, tetapi pembangunan kita terbuai mungkin ya, lagunya Kus Plus zaman dulu itu ya, lempar tongkat tanam tongkat itu keluar jadi kolam susu gitu ya. Jadi lagu-lagu zaman dulu membuai kita begitu ya. Jadi mungkin kita lalu bagaimana soal kemudian di media ini ya, sandi negara ini, atau kemudian framing yang muncul di masyarakat, lalu bagaimana kemudian kita ini terpolarisasi di tengah-tengah masyarakat, lalu bagaimana mewujudkan kesatuan bangsa, ya persatuan bangsa. Nah, banyak PR untuk bangsa ini. Jadi saya sangat berharap bisa dapat dukungan, masukan, kritikan, ya juga tawaran-tawaran untuk kolaborasi begitu ya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Frans yang sudah membersamai dan berbagi bersama dengan kita malam hari ini, Pak Frans. Ya, Terima kasih juga untuk teman-teman. Kalau boleh berkenan karena masih semua ada di sini, boleh sebentar saya
minta untuk berfoto ya. Gitu. Oke. Ya, terima kasih 1, 2, 3. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk Terima kasih. kesempatan Saya ini. juga boleh Ya, sampaikan, ya, teman-teman boleh. semua, terima kasih atas keterbukaan yang ada. Saya mungkin kadang-kadang agak gemes melihat kondisi yang ada, sehingga kadang-kadang mungkin keluar kata-kata yang sama sekali tidak ada maksud menjelekkan siapapun, tapi sampaikan apa yang ada di dalam hati saya. Jadi semoga dengan semangat kebersamaan yang ada dalam kebinekaan kita, cinta kepada tanah air, saya yakin kalau ada peribahasa dari Afrika mengatakan, air satu titik membentuk danau. Jadi anggap ini ya beberapa titik air yang nanti bisa membentuk danau. Ini kita harus ingat. Jadi kembali lagi saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sama sekali tidak ada maksud terhadap siapapun. Hanya concern, kepedulian terhadap kelanjutan negara dan bangsa yang tercinta ini. Saya minta maaf, kenapa? Saya terbuai oleh Bung Karno, presiden pertama yang saya pernah ketemu, dan termasuk 6 presiden yang lain. Tapi pertemuan Bung Karno yang menanamkan semangat kebangsaan bagi saya yang tidak pernah selesai. Saya harus akui, beliau punya karisma yang luar biasa. Begitu aja. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih dan selamat malam teman-teman. Ya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan mungkin belum ada kesempatan untuk menyampaikan sesuatu pertanyaan atau tanggapannya. Terima kasih sekali untuk membersamai kita malam hari ini. Ya, malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih. Saya hampir mau bilang selamat berhari Minggu, bukan besok baru Rebo ya. Sering kan dilakukan pada hari Sabtu, malam Minggu.